Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi kita akan belajar online Pramuka, dimana pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai golongan dalam Pramuka. Kita akan mengenal golongan-golongan dalam Pramuka. Jadi dalam Pramuka itu ada 4 golongan. Yang pertama itu ada siaga, kemudian penggalang, penegak, dan pandiga. Dan yang pertama kita pelajari ini adalah pramuka siaga. Pramuka siaga adalah pramuka yang berusia 7 sampai dengan 10 tahun. Istilah siaga merupakan kiasan dari masa perjuangan kemerdekaan saat bangsa Indonesia sedang bersiaga merebut kemerdekaan, ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 atau 1908. Jadi kata siaga itu berasal dari peristiwa berdirinya organisasi Budi Utomo, di mana pada saat organisasi Budi Utomo itu berdiri, itu merupakan tonggak awal dari perjuangan kemerdekaan Indonesia, atau dalam istilah lain Indonesia sedang bersiaga untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Kemudian untuk satuan terkecil dalam pramuka siaga itu disebut dengan barung, yang terdiri dari 6 sampai 10 siaga, kemudian dipimpin oleh ketua barung. Nama-nama barung sendiri itu diambil dari nama-nama warna, misalnya ada nama barung hijau, barung merah, barung putih. Kemudian untuk satuan terbesarnya itu disebut dengan perindukan. Satu perindukan itu terdiri atas beberapa barung. Perindukan ini dipimpin oleh pemimpin yang namanya sulung. Sulung dipimpin oleh masing-masing ketua barung dalam satu perindukan. Selanjutnya untuk tingkatan pramuka siaga itu ada 3. Yang pertama itu adalah siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Selanjutnya yaitu adalah pramuka penggalang. Pramuka penggalang itu adalah pramuka yang berusia antara 11 sampai dengan 15 tahun. Istilah penggalang merupakan kiasan dari masa perjuangan kemerdekaan saat bangsa Indonesia sedang menggalang kekuatan untuk merebut kemerdekaan, ditandai dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Jadi momen peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 itu merupakan tonggak awal atau melanjutkan dari tadi kan berdirinya organisasi Budi Utomo, kemudian dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda, di mana pemuda-pemudi Indonesia itu bersatu dan dia bertekad untuk bertanah air Indonesia. Yang intinya dalam Sumpah Pemuda itu mereka akan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan akan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya di sini adalah satuan terkecil dalam pramuka penggalang itu disebut regu, yang terdiri dari 6 sampai 10 pramuka penggalang. Itu ada tipe, kemudian dipimpin oleh pimpinan regu. Nama-nama regu sendiri diambil dari nama-nama fauna. Untuk putra itu, jadi untuk nama-nama fauna itu putra, dan flora itu untuk putri. Misalnya regu macan itu untuk putra dan regu melati itu untuk putri. Satuan besarnya itu adalah pasukan. Satu pasukan itu terdiri dari beberapa regu yang dipimpin oleh seorang pratama. Dan ini untuk tingkatan pramuka penggalang. Dan untuk pramuka penggalang itu identiknya dengan warna merah. Ini ada 3 tingkatan, yaitu ramuh, rakit, dan terap. Selanjutnya yaitu adalah pramuka penegak. Pramuka penegak di sini adalah pramuka yang berusia antara 16 sampai 20 tahun. Istilah penegak merupakan kiasan dari masa perjuangan kemerdekaan Indonesia saat sedang menegakkan kemerdekaan, yaitu ditandai dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Satuan terkecil dari pramuka penegak itu disebut sangga, dan yang terdiri dari 4 sampai 8 penegak atau pramuka penegak yang dipimpin oleh pimpinan sangga. Satuan terbesarnya itu disebut dengan ambalan, yang dipimpin oleh seorang pradana.
Nama-nama ambalan sendiri itu diambil dari nama-nama pahlawan, seperti misalnya kalau yang putra misalnya ambalan Diponegoro, kalau yang putri misalnya ambalan Cut Nyak Dien, atau misalnya yang putra ambalan Sunan Kalijaga. Nah, itu adalah nama-nama ambalan yang berasal disesuaikan dengan nama-nama pahlawan. Selanjutnya di sini untuk tingkatan pramuka penegak itu cuma ada dua, yaitu Bantara dan Laksana. Dan yang terakhir ini adalah pramuka Pandega, yaitu pramuka yang berusia antara 21 tahun sampai dengan 25 tahun. Istilah Pandega merupakan kiasan dari masa setelah kemerdekaan, yaitu dengan ditandainya pembangunan, sehingga bangsa Indonesia mulai memandigani pembangunan atau biasa kita sebut dengan mengisi kemerdekaan. Pramuka Pandega itu dihimpun dari Pramuka Pandega dihimpun dalam satuan yang disebut dengan Racana. Satuan Racana ini itu terdiri dari 10 sampai 30 pramuka Pandega. Dalam satuan Racana itu dapat dibagi dalam beberapa satuan terkecil yang biasa disebut dengan reka. Tingkatan dalam Pandega itu hanya satu, yaitu Pandega. Masih sudah menyaksikan video ini, semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik dan kakak-kakak semua yang sedang mencari referensi untuk belajar mengenai golongan-golongan dalam pramuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam pramuka.